apapun kondisi kita. Sakit, apakah harus sholat? Wajib. Ustaz, saya tidak bisa sholat dengan cara berdiri, Ustaz. Ustaz, duduk saya tidak bisa. Berbaring. Ustaz, berbaring saya tidak bisa. Mana bagian daripada anggota tubuh yang bisa digerakkan sebagai isyarat perpindahan rukun dari satu rukun kepada rukun yang lain? Kalau sekiranya tak bisa digerakkan, bagaimana Ustaz? Ya sudah, cukup dikit-dikit mata saja. Di setiap perpindahan gerakan sholat cukup kedipkan mata. Kalau memang tangan kaki sudah tidak bisa bergerak. Kira-kira itu mau tidak? Bapak mau tidak? Sholat hanya sekedar kedipkan mata. Mau, Pak? Kalau mau nggak rasanya kalau satu stroke dulu. Bapak itu stroke, ya, di mana kaki tangan sudah tidak lagi bisa bergerak, ya sudah, cukuplah sholat pakai kedip mata saja. Kalau kemudian tak mampu, ya sudah, kita letakkan posisi sholatnya depan imam. Maksudnya Ustaz, kita sholat, ya sudah tidak bisa lagi. Maka ada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini alasan kenapa para ulama sampai mengatakan masalah sholat ini kama masalah biasa. Perumpamaan sholat di dalam agama itu seperti kepala yang berada di badan. Bapak Ibu kalau sekiranya tidak punya kedua tangan, tidak punya kedua kaki, masih bisa sholat tidak? Mohon maaf, masih bisa hidup tidak? Ibu tidak punya kedua tangan, masih bisa hidup? Masih. Tidak punya kedua kaki, masih bisa hidup? Masih. Tapi kalau sudah tidak punya kepala, bisa hidup? Kecuali hantu. Makanya orang tak sholat hantu itu. Dia muslim tak sholat namanya hantu. Atau yang kedua, apa itu Ustaz? Orang meninggal. Cuma orang meninggal yang boleh tidak sholat kalau dia muslim. Ya Ustaz, kalau ada orang yang ada sholat ada tidak, itu sama Ustaz yang ada tidak. Ya, itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu urgensinya sholat dalam kehidupan seorang muslim, sampai dikatakan oleh Nabi Rasulullah SAW, Allahumma yuhasabu min abdi yawmal qiyamah bi as-salat, fa in salat salat sayyidu amali, fa in fasadat fasadat sayyidu amali. Bahwa amal seorang hamba yang hidup pada kiamat nanti itu adalah sholatnya. Kalau baik sholat kita, baiklah amalan kita. Buruk sholat kita, buruk amalan kita. Maksudnya bagaimana? Bahwa kemudian ternyata sholat itu memiliki dampak di dalam kehidupan kita. Orang yang sholatnya sudah benar, orang yang sholatnya sudah bagus, pasti perilakunya bagus. Tapi kalau ada orang, mohon maaf, dia sholat tapi masih bermaksiat, mendatangnya itu mesti ada masalah dengan sholat. Bisa jadi sholat tak khusyuk, bisa jadi dia tidak mengerti dalam setiap bacaan yang dia baca ketika sholat. Dia hanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah seorang muslim mestinya mereka harus mendirikan sholat. Maka Allah sudah bahasanya mendirikan sholat. Apa yang kita bacakan itu mesti kita pahami. Kenapa banyak sebagian besar kita ketika mendirikan sholat, mama lebih kebanyakan apalagi kalau sholat sendiri seperti surat Al-Ayat, belum lagi sampai sudah selesai sholatnya. Assalamualaikum. Apa sebab? Bisa jadi karena ia tidak memahami apa yang ia baca dan tidak khusyuk. Padahal di dalam sholat itu salah satu rukunnya adalah tumanina. Bagaimana kita menghadirkan ketenangan di dalam sholat. Nah itu kan. Selanjutnya apa lagi? Menunaikan zakat. Dan zakat ini terbagi kepada dua. Ada zakat fitrah, ada namanya zakat mal. Dan zakat mal ini terbagi dari Bapak Ibu yang dimuliakan. Zakat peternakan, pertanian, emas, perniagaan, profesi dan lain sebagainya. Jadi hati-hati, semakin banyak materi yang kita miliki, maka ada kewajiban yang harus kita keluarkan dari harta yang kita miliki tersebut. Itu yang disebut dengan zakat. Apabila sudah sampai haul dan nisabnya.
mesti mempelajari fikih daripada sahabat tersebut. Sebab jangan sampai kita selama ini beribadah ternyata ibadah yang kita lakukan tidak sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena banyak orang-orang sekarang beribadahnya sekarangnya, sekarang PGW. Ibadah itu semuanya mereka saja. Padahal dalam ibadah itu ada aturan yang tidak sembarangan kita dalam melaksanakan segala bentuk ibadah baik. Begitu juga dengan apa? Puasa. Bahwa kemudian puasa di bulan suci Ramadan itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Ada dua yang boleh untuk melaksanakan ibadah puasa. Apa itu? Orang yang sakit dan orang yang musafir. Jadi kalau sekiranya ada orang bertanya kepada bapak ibu, bapak ibu, atau mungkin anak bertanya kepada bapak ibu, mama, papa, kalau orang Islam puasanya setengah hari, bukannya setengah hari, itu kita kira masuk orang masuk surga, Pak. Nah, apa jawaban bapak ibu? Ada anak itu nanya sama bapak ibu, Pak, Ma, kalau ada orang puasa Ramadannya setengah hari, bukannya setengah hari, kira-kira masuk neraka atau masuk surga? Iya, jawabannya setengah hari masuk neraka, setengah hari masuk surga. Nah, begitu saja. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam melaksanakan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila. Dan ibadah haji ini merupakan salah satu ibadah terberat. Sebab apa? Butuh modal besar. Dan ibadahnya juga berat. Dan apa yang kemudian saya sampaikan dari awal tadi sampai kepada rukun Islam yang kelima ini termasuk salah satu daripada amaliyah lahiriah, amaliyah zahiriyah, bahwa kemudian setiap muslim wajib harus melakukan lima hal tersebut. Tidak ada alasan kecuali kalau memang kita memiliki uzur yang syar'i. Namun ketika kita bicara masalah sholat, apapun uzur kita, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat kita. Dan Bapak Ibu yang kami muliakan, ternyata muslim itu, Islam ini miftahul jannah. Apa yang maksudnya miftahul jannah? Kunci surga. Maksudnya Ustaz, bahwa kemudian agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah ia mesti muslim. Sebaik apapun Bapak ini di muka bumi ini, banyak menolong orang, membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, tapi mohon maaf, sekiranya Bapak Ibu bukanlah seorang muslim, maka amal ibadah yang Bapak Ibu lakukan tidak ada nilainya sama sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslim selain dia merupakan miftahul jannah, kunci surga, dan selanjutnya bahwa seorang muslim itu merupakan syarat agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu berjamin bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah kita lakukan? Tentu jawabannya tidak. Akan tetapi kita sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan kunci surga tersebut, maka yang harus kita lakukan adalah menjadi seorang muslim. Di situ kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai kalian orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Kenapa demikian? Seburuk-buruknya kita Bapak Ibu, sejahat-jahatnya kita, senakal-nakalnya kita, sezolim-zolimnya kita, selagi masih ada iman dalam diri kita, kita masih bersaksi bahwa kita tidak kuat selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, tetap pada akhirnya setiap kita ini akan dimasukkan pada Allah Subhanahu
sebelum masuk ke dalam surga Allah, kalau memang kita ingin bermaksiat, dibersihkan dulu. Bapak Ibu, di mana dibersihkan dosa? Neraka. Ingin kira-kira Bapak Ibu sedekah sedikit gambaran hukuman ringan ketika seorang hamba dimasukkan ke dalam jurang api neraka itu ketika bertemu itu api neraka itu ditempelkan di telapak kakinya, maka mereka berbunyi. Itu yang paling ringan. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan perlu kita ketahui bahwa satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di bumi. Jadi jangan kita merasa, kita mengira ketika Allah menyiksa kita pada saat dimasukkan ke dalam jurang api neraka kita tidak merasakan kesakitan. Oh, rasa sakit yang kita rasakan di dunia ini tidak sebanding dengan rasa sakit yang telah akan dirasakan oleh seorang hamba ketika ia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika kita sudah mati, mungkin ada yang menyatakan demikian. Bapak Ibu, ingat bahwasanya ada kehidupan setelah kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah ciptakan makhluknya dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan. Di dalam kita ajaran agama Islam, kita mempercayai setiap makhluk bernama manusia